wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal yang saya hormati, pimpinan cabang Aisyah Margasari, minangka tuan rumah yang saya hormati, pimpinan cabang se-Kabupaten Tegal yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, dan pimpinan Banting yang juga hadir pada sore hari ini yang saya hormati, ibu-ibu semuanya, keluarga besar Aisyah, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore ini saya berbahagia bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita penuh ridha Allah dan Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita sekalian. Dan semoga mudah-mudahan Allah semakin menyayangi dan mencintai kita sekalian. Indah sekali kalau kita disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai suami saja, Masya Allah ya Bu. Suaminya masih cinta kan? Alhamdulillah. Insya Allah ya Bu. Dicintai suami saja Masya Allah, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya setiap habis sholat selalu berdoa, ya Allah jadikan saya, istri dan keluarga hamba-hamba yang mencintaimu dan engkau cintai. Salawat dan salam semoga terus tersampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah di jalan dakwah yang beliau tuntunkan kepada kita sekalian, sehingga mudah-mudahan kita tetap beribadah, berakhlakul karimah, bermuamalah, berdakwah sesuai yang Rasulullah ajarkan hingga akhir hayat. Mudah-mudahan kita pun kabudut dalam keadaan husnul khatimah. Para yang terhormati, ini pengajiannya pimpinan daerah yang mengadakan, maka saya yakin yang hadir di sini rata-rata pimpinan, baik tingkat daerah, cabang maupun Banting. Maka hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang perjuangan. Bagaimana supaya diri kita itu hadir di muka bumi
menjadi rahmat bagi sesama. Karena Rasulullah diutus oleh Allah itu juga untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ada yang hafal dari cek? Amin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang, kebahagiaan, kesejahteraan bagi alam semesta. Maka sukses kita hidup di dunia ini dan seberapa baik kita di sisi Allah dan seberapa kita dicintai oleh Allah itu tergantung seberapa kontribusi, manfaat dan kebaikan kita kepada seluas-luasnya umat manusia. Khairun nasi wa ahabbuhum indallah anfa'uhum linnas. Manusia terbaik dan yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Sehingga dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita bisa menjadi rahmat bagi sesama. Bukan sebaliknya, kita menjadi keresahan bagi sesama. Kita di rumah itu suami, istri, anak-anak kita ayem. Agar ibu nenek makin senang. Ini yang paling penting. Kalau ibu di rumah, suami betah apa betul? Alhamdulillah. Tanggal tua maupun tanggal muda sama ya. Kalau saya atau ayah di rumah, istri betah, anak-anak betah. Itu ukuran paling kecil seberapa kita bisa menjadi kenyamanan, rahmat bagi lingkungan di sekitar kita. Kita di lingkungan keluarga menjadi pribadi yang menyenangkan, menyayangi dan disayangi. Begitu pula kita di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan tetangga, ya, orang-orang merasakan betapa hadirnya kita dimanapun kita berada. Inilah rahmat bagi alam semesta. Bagaimana supaya bisa seperti itu? Maka orang Islam itu bukan hanya dituntut dekat sama Allah, tidak hanya dituntut rajin beribadah kepada Allah, tapi disuruh oleh agama bermanfaat, membahagiakan sesama. Dan ini adalah jiwa-jiwa pejuang mestinya begitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, baik. Kalau kita bicara tentang rahmat bagi alam semesta, paling tidak rahmat bagi masyarakat sekitar kita, maka beberapa sikap berikut ini mesti kita miliki. Yang pertama, kalau ingin jadi rahmat bagi sesama, menciptakan kebahagiaan bagi sesama, maka yang pertama kita memiliki sikap pandangan bahwa kita adalah bagian dari sesama. Kita adalah bagian dari mereka, mereka adalah bagian dari kita. Kita tidak merasa lebih hebat, kita tidak merasa lebih kuat,
kita tidak merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, dan lain-lain. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah bagian dari sesama. Kita belum sukses kalau belum membantu orang lain menjadi juga sukses. Kita belum bahagia mestinya kalau belum bisa membahagiakan sesama. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau cerita dulu supaya kita bisa merasakan bahwa kita itu bagian dari sesama. Tidak sombong, tidak merasa lebih, dan lain-lain. Dulu ada sahabat namanya Julaibib. Pernah dengar? Ini tadi ya. Julaibib bin siapa itu nggak tahu. Dia nggak tahu keturunannya siapa. Padahal keturunan kala itu kan penting ya. Sahabat disebutkan binnya semua. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Jabir bin Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Julaibib bapaknya siapa dia orang ngerti. Julaibib itu kalau dalam bahasa Arab itu yang mungkin sifat tasghir. Tasghir itu untuk mengecilkan. Mungkin asal katanya jilbab itu. Jadi Julaibib. Sifat tasghir yang sering kita dengar itu Humairah. Ahmar itu merah. Di tasghir dikecilkan jadi Humairah, agak merah begitu. Merah-merah. Qobla itu sebelum maghrib kurang seperempat jam itu qobla. Tapi maghrib kurang 5 menit kubailal maghrib, menjelang maghrib. Ahmar merah, Humairah agak. Maka Rasul memanggil Aisyah ya Humairah. Orang istrinya Aisyah kemerah. Kalau suami ibu ada yang manggil ibu ya Humairah, ya bagus. Tapi menurut saya lihat konteks. Orang mengkerana nakir kajian terus harus persis enggak. Kalau istrinya hitam ya nggak bisa, ya Humairah orang bisa. Kalau agak hitam berarti ya Suwaidah, wahai yang agak hitam. Kalau hitam banget berarti ya Hajar Aswad. Kembali lagi, Julaibib namanya. Dia bapaknya keturunannya tidak jelas, mohon maaf. Orangnya miskin, tubuhnya kecil, kulitnya hitam, wajahnya ganteng, memenuhi semua syarat untuk dipandang sebelah mata. Kelebihannya dia takwa, taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sholatnya berjamaah bersama Rasulullah. Suatu hari habis sholat, Rasulullah menemui Julaibib, ditanya, ya Julaibib, kamu nggak pengen nikah? Julaibib menjawab, ya Rasul, bukankah saya tidak bersyukur? Tapi apakah ada orang tua yang ridho menikahkan putrinya untuk saya? Kata Julaibib. Maka Rasul kemudian berlalu. Hari kedua ditemui Rasul lagi, Julaibib gak pengen segera menikah. Jawabnya masih sama. Ya Rasul, apakah ada
orang tua yang rela menikahkan anaknya buat saya. Maka Rasul menarik tangannya Julaibib, ayo ikut saya. Diajak ke rumah pemuka kaum Ansor yang kaya raya, putrinya cantik. Rasul datang bersama Julaibib, bilang sama ayahnya, saya datang ke sini untuk melamar putri Anda. Ayahnya senang sekali, ya Allah, anakku dilamar kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba Rasul mendikan, maaf, tapi bukan untuk saya. Lalu untuk siapa ya Rasul? Ini untuk Julaibib. Astagfirullah. Maka ayahnya kemudian bilang, ya Rasul, boleh gak saya tak rumit kali koncomikin? Silakan. Maka masuk rembukan sama istrinya. Istrinya fix tidak menerima Julaibib sebagai menantu. Kira-kira dari ibu diterima apa orang? Ya pada ya orang terima ya Bu ya. Tapi tiba-tiba dari kamar putrinya keluar, wahai ayah, siapa yang dahulu? Siapa yang melamarkan buat saya? Ayahnya bilang Rasulullah. Kalau Rasul yang melamar, berarti itu adalah perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, tidak ada pilihan. Jawabnya ya sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, ayah nikahkan saja segera saya dengan Julaibib. Anak gadis marga sari singkaya. Biar minggat ya teman-teman. Nah, diri maka dinikahkanlah kedua orang tersebut. Tapi memang Allah Maha Adil. Tidak ada keputusan Allah yang salah. Hanya kadang ilmu kita belum cukup mencernanya, hati kita belum mampu mensyukurinya. Maka setelah menikah, istrinya Julaibib itu rezekinya makin berlimpah. Sampai di Madinah terkenal tidak ada wanita yang lebih dermawan daripada istrinya Julaibib. Ini keputusan Allah yang luar biasa. Dan kadang kita orang yang nanya. Keputusan Allah yang kedua, pernikahan mereka tidak lama. Kenapa? Julaibib mati di medan perang, gugur sebagai syahid. Julaibib meninggalkan istri cantiknya, segera ketemu sama bidadari yang lebih cantik. Sementara istrinya di bidadari nanti mendapat suami yang tampan, berekonomi cukup, kaya dan juga terhormat. Masya Allah. Jadi memang kalau sudah perintah Allah kita yakini, lakukan saja. Allah punya kebijakan yang tidak mungkin dilakukan. Nah, ini kan dirahmati Allah. Ketika Julaibib wafat di medan tempur pun, Rasulullah minta jasad-jasad para syuhada dikebumikan. Kemudian Rasul bertanya, apakah semuanya sudah beres? Sudah ya Rasul. Rasul mengatakan ada yang masih tersisa. Tidak ada ya Rasul. Sahabat mengatakan begitu. Rasul mengatakan ada satu lagi. Silakan cek. Sahabat saling bertatap-tatapan. Tidak ada ya Rasul. Ada, kata Rasulullah. Maka sampai ada sahabat yang mengatakan, iya betul ya Rasul, kami kehilangan Julaibib. Julaibib mati di medan tempur, tidak ada yang tahu. Saking dipandang sebelah matanya pun Rasulullah memperhatikan. Maka Rasul mengatakan, cari jasadnya sampai ketemu. Ketemu jasadnya Julaibib, Rasul yang ngurusi sendiri. Rasul yang memimpin pemakamannya dan lain-lain. Dan sebelum jasad dimakamkan, Rasulullah mendoakan Julaibib. Dan di antara barisan kalimat doa Rasul, ada satu baris yang mestinya kita iri pada Julaibib.
Rasul berdoa, ya Allah, Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Seolah-olah Rasul mengajarkan pada kita ini bagian dari sesama. Belum hebat hidup kita sebelum bisa menghebatkan sesama. Belum sukses hidup kita sebelum ikut turut mensukseskan sesama. Belum kaya hidup kita sebelum turut mengkayakan sesama. Belum berilmu, belum alim kita sebelum bisa berikut serta turun dalam ikut mengalimkan sesama. Terhadap orang yang dipandang oleh orang lain sebelah mata pun, Rasulullah menyatakan dalam doanya, Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dariku. Kalau niat berjuang, maka kita harus punya jiwa bahwa kita adalah bagian dari sana. Mereka boleh hadir dalam hidup kita, mereka boleh merepotkan hidup kita, mereka boleh merusui hidup kita, dan kita membuka hati untuk direpotkan, dirusui, dan lain-lain. Bahkan Rasul pun merelakan dirinya dicaci maki dan lain-lain tanpa membalas laknat dari orang-orang yang membenci kepada Rasul. Sampai di sini masuk itu bisa dicerna apa badan? Sampai dia. Sikap yang kedua, kalau pengen menjadi rahmat bagi sesama, maka kita harus punya sikap jiwa patriotisme, jiwa perjuangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jiwa perjuangan ini mesti ada bagi orang-orang yang melanjutkan risalah Rasulullah, berdakwah membawa risalah Nabi Muhammad, ajaran agama Islam. Kaum muslimin, muslimah, ibu yang saya hormati, kata Ali bin Abi Thalib, innamal hayatu jihadu, hidup adalah perjuangan. Maka tidak ada pilihan, hidup itu mau berjuang atau tidak mau berjuang, nggak ada. Hidup tidak bisa milih mau berjuang atau tidak mau berjuang, karena semua yang hidup pasti harus berjuang. Gini apa betul? Untuk makan satu piring harus berjuang apa betul? Maka tak ada orang yang hidup nggak berjuang. Jadi nggak bisa milih nggak berjuang, enggak. Pilihannya apa? Pilihannya ibu bapak mau berjuang di jalan kebaikan atau mau berjuang di jalan kebatilan. Saya tanya, paling berjuang betul? Berjuang betul bumi-bumi terhadap kita ini betul. Jadi tidak ada pilihan berjuang atau tidak berjuang, pilihannya mau berjuang di jalan kebaikan atau mau berjuang di jalan kebatilan. Maka berarti kita milih di mana? Memilih berjuang di jalan kebaikan. Setelah memilih berjuang di jalan kebaikan, pilihannya dua. Mau menikmati perjuangan atau mau mengeluhkan perjuangan. Banyak orang yang hanya mengeluhkan perjuangan, tidak menikmati perjuangan. Kita ini orang yang beruntung hadir di sini, di sekian banyak orang yang tidak bisa hadir di sini. Maka mari kita nikmati perjuangan ini. Kalau sudah menikmati berjuang untuk suami, yang nyapu dengan ikhlas di rumah. Nyapu kalau hafalan Quran surat-surat pendek misalnya. Karena artinya ayo. Amma yatasa'alun anin nabaril azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalau nyapu, rampung surat An-Naba. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak menikmati, pada kesel malah kesel masuk.
Nyaman durasinya kunjungnya tutup gitu kan. Karena saya baik. Melayani suami kalau itu sudah Masya Allah. Suami sama istri itu memang otaknya beda ibu-ibu. Struktur otaknya beda sehingga kebiasaannya beda. Makanya disebut azwaja, pasangan. Kalau itu pasangan bukan kembaran. Sekarang pasangan itu mesti beda, tapi saling melengkapi. Nah kalau itu dipahami, saya ingin mengabdi pada suami karena pengabdian saya kepada Allah nikmat. Suami kerja keras, sibuk di kantor, sibuk di urusan luar, beradus ke buru-buru. Nah kapan dalam adukin di sofa. Ibu jaga apa orang? Kalau tidak ikhlas, ya omongan orang tahu. Ayo bersantai, kan ya? Ayo berapa orang? Karena tidak diniati mengabdi pada suami sebagai bentuk ibadah pada Allah. Ayo bersantai, Tuhan yang tua. Dalam aku cuma tahu yang halus. Misalnya bapaknya kepala kantor, dipuji dulu, dipuji. Bapak itu orang hebat, orang besar, keputusannya di kantor luar biasa, berani mengambil keputusan. Alangkah sempurnanya Bapak kalau yang besar-besar diputuskan dengan baik, yang detail-detail juga Bapak teliti. Bapak akan menjadi laki-laki yang betul-betul sempurna. Kira-kira hatinya enak apa orang menerimanya? Ayo bersantai, kakak, orang enggak ya? Kadang halus tapi lekit ya. Bapak niku anduk wonten sofa, boten dilebetaken kulkas mawon. Ana sing kaya kowe. Kadang wilara kowe ya. Maka tumbuhkan jiwa perjuangan sudah hidup itu ya perjuangan. Dan perjuangan itu nggak lama. Ya, kalau iswa kita sudah di atas 50 ya berarti ya Allah alam ya kita nggak tahu usia kita, tapi kata Rasulullah akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in, umurnya umatku ya kurang lebih antara 60 70. Maka Allah ma yajuzu dzalik, sedikit orang yang melewati angka 70. Hadirin, kalau bicara perjuangan ya, saya tak cerita lagi. Menjelang perang Honda tahu ibu? Perang Parit, betul. Jadi karena jumlah orang kafir, pasukan musuh besar, maka Salman Al-Farisi mengusulkan pada Rasul, ya Rasul, kalau orang kafir mudah masuk ke kota Madinah, kalau mereka orang-orang musuh Islam, kalau mereka orang-orang musuh Islam mudah masuk ke kota Madinah, Madinah akan mudah dihancurkan. Kalau orang-orang kafir dari luar Madinah, ya kalau di Indonesia kalau TKA pada masuk gampang kan kayak begitu. Itu maka mudah dihancurkan di Madinah. Maka ya Rasul, saya mengusulkan untuk dibikin parit mengelilingi kota Madinah, dibikin ranjau jebakan sehingga masuk sudah kalah duluan. Usul Salman diterima oleh Rasul, maka setiap hari kaum muslimin di Madinah kerja bakti menggali parit. Berhari berpekan, dari pagi sampai sore. Pada suatu hari persediaan logistik menipis. Para penggali parit hanya dapat jatah 1 biji kurma, 1 kepal kecil gandum, dan 1 gelas air, kurang lebih kira-kira segitu. Pagi sampai sore menggali parit. Tentu sekitar jam 11-an yang mereka sudah mulai agak loyo.
Melihat mereka agak capek, Rasul berdiri di tanah yang cukup tinggi. Rasul kemudian mengatakan, memberikan motivasi. Rasul bertakbir memberikan motivasi, hari ini kita sampai di Madinah. Insya Allah kita segera sampai di Yaman. Insya Allah bahkan kita segera sampai ke Persia, Romawi dan lain-lain. Rasulullah memberi harapan dan semangat kepada para penggali parit. Ketika Rasulullah berceramah, ketika Rasulullah menyampaikan motivasi itu, Jabir bin Abdullah nangis. Kenapa nangis? Jabir bin Abdullah melihat di balik baju Rasulullah, di perutnya ada 2 buah batu yang mengganjal perut Rasulullah. Jadi Rasul sudah lapar dulu. Kebetulan rumahnya Jabir paling dekat dengan penggalian parit kala itu. Jabir langsung lari pulang menemui istrinya. Ada yang bisa kita masak nggak hari ini? Rasulullah lapar. Saya tahu ada 2 batu mengganjal di perutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya punya gandum nggak banyak. Tapi di belakang itu kan ada kambing kecil, aja bisa disembelih. Baik, dimasak sekarang juga. Mateng, Jabir segera menuju tempat penggalian parit lagi dan membisiki Rasul, ya Rasul, saya tahu Rasul lapar. Istri saya baru selesai masak, ayo dahar ke rumah saya. Rasul tanya, ada makanan? Kemudian Rasul berdiri lagi, wahai para penggali parit, kita makan di rumah Jabir. Jabirnya bingung karena orang. Rasul gak mau makan sendiri, apalagi makan punya rakyatnya. Makan haknya sendiri saja gak mau, Rasul pengen berbagi. Ini hadis ini sebenarnya adanya di bab tentang mukjizat Rasul. Tapi saya ingin sampaikan spirit perjuangannya Rasul. Maka ketika sampai di rumah Jabir, Rasul mengatakan jangan berdesak-desakan, jangan terlalu dekat makanan. Izinkan saya mengambilkan makanan kalian satu persatu. Ratusan orang Rasul yang ambil makanan yang mereka masing-masing. Hadirin rahimakumullah, setelah semuanya dapat, Rasul memanggil Jabir, silakan Jabir, tuan rumah ambil sendiri. Jabir melihat makanannya masih utuh seperti waktu disajikan oleh istrinya. Ini mukjizat Rasul. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, lebih dalam dari sekedar mukjizat tadi, bagaimana Rasulullah tidak mau makan sendiri. Yang kedua, bagaimana Rasulullah mengambilkan dengan tangannya sendiri. Tangan-tangan kasir pasar para penggali parit itu, Rasul sendiri yang mengambilkan makanan buat mereka. Saya pernah baca sebuah riwayat, nanti calon penghuni surga akan melewati telaga Kausar dan nanti Rasul yang akan memberikan satu ciduk air dari telaga Kausar itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita sesama umat Nabi Muhammad. Dan kita harus punya jiwa patriotisme, jiwa perjuangan. Sekali lagi, tidak ada pilihan mau berjuang atau tidak. Pilihannya kita mau menikmati perjuangan atau mengeluhkan perjuangan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nikmati perjuangan yang sedang kita laksanakan. Dan hadirin, percayalah, hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan memang satu paket dengan pengorbanan. Tapi perjuangan yang satu paket dengan pengorbanan, ujungnya pasti kemuliaan. Maka tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia selama kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kita ada di Aisyah, ada di Muhammadiyah, ada orang-orang yang mengingatkan
mengingatkan kita untuk selalu dalam barisan. Ada orang-orang yang meneguhkan kita, memotivasi kita untuk selalu di medan-medan perjuangan. Mudah-mudahan perjuangan kita dinilai pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau pengen menjadi rahmat bagi sesama, bukalah lebar-lebar pintu memaafkan. Kalau dalam Al-Quran ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan oleh Allah disediakan bagi orang yang bertakwa. Di situ disebutkan di antara ciri orang yang bertakwa itu kan banyak. Surat Al-Baqarah awal sudah ada. Ya, sudah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah dan lain-lain. Dan di ayat ini Allah menyebutkan beberapa ciri lagi orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang suka berinfak dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan sempit. Ibu suka berinfak. Alhamdulillah. Suaminya ibu suka berinfak. Kalau suami infaknya banyak, ibu senang apa? Keberatan. Menang. Misalnya suami barangkali gaji 13 4 juta. Balik ngomong mari kiwaten Bu, alhamdulillah gaji 13 naik. Pokoknya kerja pun 12 bulan. Gaji 13 berarti bonus. Orang pengeringat. Karena orang pengeringat hidup-hidup apa kita dalam panti asuhan ya 4 juta atau kayak Bu sing 3 juta ke panti asuhan sing 1 juta ke ibu kanggo mangan-mangan anak kanggo tuku klambi yang benar. Kira-kira sing 3 juta ke ibu kanggo panti asuhan sing 1 juta ke ibu kira-kira kumen ketujuh didukung apa? Jadi rahimahullah, kadang-kadang jawabnya tidak mendukung, malah jawabnya Pak aja ngomongan lah ya. Panti asuhan rumah itu sih pantes kan. Dia ini paling 1.000 mereka orang. Kalau begitu berarti belum yungfiku nafis sarroh. Alhamdulillah Bapak kelingan sedekah. Alhamdulillah Bapak yang memikul anak-anak pakai kagak sama dengan suarga. Insya Allah menggepak 3 juta ke panti asuhan 1 juta kita sudah. Ini keluarga. Syukur-syukur aja nanggung aja tunjukkan mana 4 juta sisa. Berkaya tua yang minggu orang ngejak ngomong. Khadijah menjelang wafat itu beliau bilang begini. Saya sebaca di salah satu buku sejarah. Alhamdulillah saya beruntung bisa ikut urun harta saya untuk perjuangan Rasulullah. Kalau saya mati, kata Khadijah, dan tulang-tulang saya laku dijual, jual saya untuk membantu perjuangan Rasulullah. Masya Allah. Makanya nyuwun sewu, kalau ini bagus boleh ditiru, kalau tidak saya
dulu istri koyan, ibu sakit waktu itu, ya alhamdulillah ya inilah beberapa, berarti sepekan yang lalu persis sudah dipanggil lagi. Mama sudah bertahun-tahun, ya mungkin saya awal-awal atau pertengahan PNS, awal-awal mungkin awal-awal sebelum PNS. Ibu sakit, ibu mertua, kemudian istri bilang, ini rapat keluarga, satu anak urunan segini. Waktu itu kalau nggak salah 1 juta atau 1.500.000. Nah, jadi yang dirahmati oleh Allah, ya silakan. Kemudian saya bilang sama istri saya begini, Umi, kalau mau sedekah nggak usah pamit saya. Istri saya bilang bukannya istri harus pamit suami. Saya bilang izinnya sudah saya jawab. Jadi sampai sekarang istri saya sedekah sama-sama ngomong. Kenapa saya bilang begitu? Ya abot. Cuma seperti tadi, sedekah anggar dirembuk biasanya ditambah atau dikurangi. Kurangi supaya rasa dirembuk. Toh istri saya juga manusia dewasa bisa ngitung duit, gimana? Biasanya juga wanita tidak apa laki-laki dewasa bisa ngitung kebutuhan. Kan betul lagi? Itu trik saja supaya saya naudzubillah jangan menghalangi anggota keluarga untuk sedekah. Barangkali sama dengan menghalangi mereka untuk sholat. Itu ya, Pak nyumpah sholat dulu aja, kira-kira beda. Pak nyumpah sholat dulu, rakaat baik. Kan sama kan sholat, zakat kan kurang lebih sama kan rukun Islam. Nah kalau lihat keutamaannya sedekah dan sama-sama ibadah. Takutnya saya melarang. Ara'aital ladzi yanha abdan idza sholat. Peringatkan. Maka daripada begitu, disuruh amin. Jadi nggak pernah ngerti. Mudah-mudahan jadi pahala saya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang yang bertakwa adalah menahan, mampu mengendalikan amarah, wal afina 'anil nas, dan pemaaf kepada sesama manusia. Kalau mau berjuang, memang mesti pandai mengendalikan emosi, pandai memaafkan sesama. Dan ini bukan hal sederhana. Ini ciri orang yang bertakwa, yang baginya disediakan surga. Sama ciri orang yang bertakwa itu juga mendirikan sholat, menunaikan zakat dan lain-lain. Maka mengendalikan amarah, emosi, memaafkan itu juga syariat yang penting, apalagi dalam perjuangan. Nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim, Nabi siapa saja sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad dianiaya, dipaido, dipoyoki. Tapi mereka semuanya tidak mau membalas dengan kejahatan. Maka salah satu ayat yang sering digumamkan, gumamkan bahasa kita apa ya? Digaungkan. Itu adalah ayat Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Itu ayat Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya para berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, orang yang mengikuti saya berarti mereka bagian dari saya. Dan orang yang menentang saya, mestinya kan doanya mereka bukan bagian dari saya, kan begitu. Paling nggak halus-halusnya kan begitu. Bisa lebih kasar lagi, orang yang menentang saya hancurkan ya Allah, kan bisa. Orang yang mengikuti saya, mengikut dakwah saya, mereka bagian dari saya.
dan orang yang menentang saya hancurkan ya Allah, kan bisa. Orang yang menentang saya bukan urusan saya ya Allah, kan bisa. Tapi doanya Nabi Ibrahim tidak begitu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang mengikuti saya, mengikuti ajaran saya dan bagian dari saya. Dan orang yang maksiat, orang yang menentang kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Orang yang menentang Nabi Ibrahim saja didoakan ampunan dan rahmatnya Allah. Maka doa ini, ayat ini sering digunakan, dibaca oleh Rasulullah di setiap saat, terutama ketika Rasulullah menerima beban berat dalam berdakwah. Ketika Rasulullah dianiaya, Abu Hurairah pernah berkata, ya Rasul, kenapa engkau kan dekat sama Allah, engkau doakan saja mereka hancur dan dilaknat oleh Allah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan ayat itu, dan Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memberi rahmat kepada sesama, bukan untuk memberi laknat kepada sesama. Maka hadirin rahimakumullah, orang berjuang itu mesti ada saja yang main itu, gitu betul. Ada seksi main itu betul. Saya paling tidak 3 kali jadi ketua panitia pembangunan masjid Solo. Itu dalam rapat saya tekankan, saya tidak khawatir gak akan ada dana. Insya Allah banyak orang-orang yang mau membangun. Tapi yang saya khawatirkan kita tidak kompak, tidak saling mengalahkan. Maka saya kalau diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan di saat misalnya tidak ada rapat dan lain-lain, dan tolong diberi kepercayaan. Kalau saya jangan jadi ketua panitia. Dan kalau ada masukan sampaikan saja ke saya, tidak dibelakang. Karena seksi maido itu mesti hadirin rahimakumullah. Maka saya tutup ceramah saya hari ini dengan sebuah kisah terakhir. Bagaimana Muslim mengendalikan amarahnya. Suatu hari dalam sebuah pertempuran, Ali bin Abi Thalib sudah berhasil membuat pedang musuh jatuh. Maka Ali segera menebaskan pedangnya ke arah leher musuh. Belum sampai ke leher musuh, musuhnya meludahi mukanya Ali bin Abi Thalib. Hadirin rahimakumullah, ketika mukanya Ali bin Abi Thalib kena ludah, Ali segera melepaskan pedangnya, tidak jadi membunuh musuhnya. Musuhnya bertanya, ya Ali, kenapa engkau lepaskan pedangmu, tidak membunuh saya? Ali mengatakan, karena engkau meludahi saya. Apa hubungannya? Saya datang ke sini karena panggilan Allah. Kalau membunuh karena Allah, kalau terbunuh juga karena Allah. Dan ketika engkau meludahi saya marah. Dan saya tidak mau membunuh karena marah. Kalau musuh sudah tidak berdaya, terus ngidoni kira-kira gimana? Maka dari rahimahullah, itulah orang yang beriman sesungguhnya, mampu menjaga emosinya bahkan saat yang luar biasa, tertekan saat perang, saat menang dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, Ibu. Mari kita tepuk sejenak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal